Insya Allah hari ini kita setelah setahun ketemu kembali ya. Setelahnya ketemu tahun 2020 sekarang 2024 ya. Makanya kalau Bapak lupa tahun lalu kita membahas apa ya Pak? Kita membahas apa Pak? Bulan Desember bagaimana kita rencanakan kita selang-seling muamalah ibadah di bulan Desember. Kita membahas tentang mengingatkan imam ya Pak ya. Oke, kita sudah membahas tentang fikih ibadah. Di bulan November kita membahas tentang syarat dari harta waris, yaitu halal tidak sengketa, dimiliki saat masih hidup hartanya, tidak tercampur dengan harta partner bisnis atau suami dan istri. Semoga masih ingat ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Setelah itu syaratnya adalah sudah dikeluarkan baik pengurusan jenazah biayanya atau hutangnya almarhum dan juga wasiat dari almarhum. Di pertemuan yang lalu di bulan November kita membahas bahwasanya ketika suami wafat berarti kita sebut almarhum, istrinya kalau masih hidup berarti ahli waris. Kalau istrinya meninggal kita sebut almarhumah, suaminya masih hidup berarti ahli waris ya Pak ya. Hanya saja kita sudah bahas bahwasanya yang dibagi hanya hartanya yang meninggal, yaitu hartanya almarhum atau almarhumah. Tapi di Indonesia kadang-kadang hartanya suami dan istri tidak jelas. Bapak kira-kira hartanya Bapak dan hartanya istri jelas nggak Pak? Kalau yang jelas itu sarung, peci, itu jelas ya Pak ya. Hartanya siapa Pak? Suami ya Pak ya. Tapi kalau rumah, mobil, motor itu atas namanya ada, tapi pemiliknya siapa? Pernah nggak diomongin Pak? Ya ngapain diomongin ya Pak ya? Kayak mau nikah lagi aja ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak bersurat seperti televisi, kulkas, AC, kira-kira Pak milik suami atau istri Pak? Ya, milik siapa? Istri ya Pak ya. Karena apa? Harta istri adalah harta suami. Saya balik ini pertanyaannya, karena biasanya orang Indonesia kan harta suami adalah harta istri, harta istri adalah harta istri. Oh kan pinter ya Pak ya. Oke, karena rencananya menikah cuma satu kali. Nggak masalah Pak Ustadz, tak masalah, santai saja, asalkan Pak ahli waris suami dan istri sama ya Pak ya. Kita sudah bahas ahli waris suami dan istri kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Kapan sama? Ketika yang meninggal suaminya, anaknya laki perempuan, tidak bagi waris gak apa-apa. Tapi yang meninggal berikutnya adalah istrinya, tidak nikah lagi, anaknya itu saja, dan anaknya laki-laki dan perempuan ya Pak ya. Tapi ketika suami istri kok di tengah jalan pisah, mungkin nggak Pak? Mungkin. Berarti hartanya suami dan istri akan dibagi waris kepada orang yang beda ya Pak ya. Oke. Atau suami istri menikah qadarullah nggak punya keturunan Pak, kira-kira ahli warisnya sama atau beda? Beda. Atau suami sudah punya anak, istri sudah punya anak, nikah, berarti janda ketemu apa? Duda. Kira-kira ahli warisnya sama atau beda? Beda ya Pak ya. Atau ketika suami meninggal,
yang meninggal dulu bukan istrinya, tapi malah anaknya. Maka ahli waris suami dan istri akan beda. Kenapa? Ketika suami meninggal kok anaknya masih hidup semua, Pak, berarti semua anaknya ahli waris dari suami tadi. Tapi kalau istrinya meninggal, ternyata ada anak yang sudah meninggal duluan, berarti ketika ibu tadi meninggal, anak yang meninggal duluan tidak dapat warisan dari ibunya, karena sudah meninggal ketika ibu tadi meninggal, ya Pak ya. Berarti anaknya meninggal dulu nih. Ini Pak yang perlu diperhatikan antara suami dan istri. Termasuk bapak punya istri, kok nikah lagi, namanya apa Pak? Poligami. Itu juga harus dijelaskan harta suami mana, harta istri mana, ya Pak ya. Apalagi di Indonesia, saya akan bahas di Indonesia, kita punya sedikit masalah. Kenapa? Karena ternyata antara syariat dengan yang berlaku di kita ini enggak sinkron, Pak. Awalnya niatnya baik. Kenapa saya enggak sinkron itu? Saya bilang begini, di dalam Islam itu boleh menikah lebih dari satu, ya Pak ya. Oke, dalam satu waktu, namanya poligami. Pertanyaannya begini Pak, kalau ternyata istrinya lebih dari satu, berarti harta suami tadi gono gini nggak Pak? Susah. Kenapa? Karena gininya lebih dari satu. Maka kalau seorang kok punya istri dua, berarti hartanya bukan gono gini, tapi apa Pak? Gono gini gini, ya Pak ya. Karena gininya ada dua, ya. Makanya Pak, ini yang agak repot tuh begini. Nah, di dalam undang-undang kita nanti ada undang-undang perdata, kitab undang-undang hukum perdata. Ya, di Indonesia itu dalam pasal 119. Apa? Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri. Ya Pak ya. Berarti setelah akad nikah terjadi harta apa Pak? Bersama menyeluruh. Dan tidak dijelaskan menyeluruh itu harta yang didapatkan sebelum nikah atau setelah nikah. Ini dalam kitab undang-undang hukum perdata. Ya Pak ya, nanti diperjelas nanti. Tapi kalau di undang-undang perkawinan, ya Pak ya, nanti agak beda. Agak bedanya gini. Dalam pasal 35 disebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berarti kalau menurut undang-undang perkawinan disebut harta bersama setelah apa? Perkawinan. Kalau suaminya kok sebelum nikah sudah kaya, berarti jadi harta bersama nggak Pak? Tidak, kalau menurut undang-undang perkawinan. Tapi kalau menurut KUH Perdata, kayaknya jadi bakal harta bersama. Ini kasus buat apa? Seorang suami kaya raya, istrinya wafat, tapi dia nikah lagi Pak dengan seorang gadis. Pertanyaannya, kalau suami tadi sudah kaya raya sebelum nikah dengan gadis tadi, setelah itu pernikahan, berarti hartanya suami tadi itu harta bersama atau bukan? Kalau undang-undang berarti apa? Bukan, ya Pak ya. Yang disebut bersama setelah apa? Pernikahan. Oke. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, meskipun setelah pernikahan kok si suami dapat warisan dari bapaknya, istri dapat warisan dari bapaknya, berarti harta suami beda dengan harta apa? Istri. Ya Pak ya, ini undang-undangnya nih. Nanti kita akan coba gabungkan dengan syariatnya. Termasuk Pak, kalau kita lihat ini apa namanya tambahannya. Bila perkawinan, ini dalam undang-undangnya ya Pak ya. Karena di Indonesia itu Pak, yang namanya pisah itu disebut dengan cerai. Dan cerai itu ada dua, cerai hidup dan cerai
mati ya Pak ya. Di Indonesia itu meskipun di kita ditinggal wafat suaminya itu namanya cerai Pak, tapi cerai mati ya. Padahal cerai itu awalnya ada satu, yaitu ketika hidup saja, tapi pisah itu bisa ketika hidup, ketika mati. Yang jadi masalah adalah konsekuensi hukum dari harta bersama tadi. Konsekuensinya apa? Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing ya Pak ya. Artinya gini, nanti dipertegas lagi dengan kompilasi hukum Islam ya. Kalau tadi Pak KUH Perdata, undang-undang perkawinan, yang ini kompilasi hukum Islam yang biasa dipakai oleh pengadilan agama ketika memutuskan suatu hukum di pengadilan agama. Dalam salah satu pasalnya, pasal 85, disebutkan gini, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Oke, yang jadi masalah ini di sini ya. Di pasal 96 ayat 1 disebutkan, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Cerai mati ya Pak ya. Oke, nanti kita akan model, kita akan coba contohkan. Atau yang pasal yang 97 disebutkan, janda atau duda cerai hidup. Oke, berarti ketika masih hidup sudah cerai Pak ya. Masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oke, kalau boleh kita simpulkan, di Indonesia itu Pak, pernikahan selain privat juga menjadi urusan negara. Makanya orang nikah sekarang Pak tidak dianggap sah menurut negara kalau tidak dicatat ya Pak ya. Kalau nikah meskipun sah secara agama kok tidak dicatat, namanya nikah apa? Siri ya Pak ya. Dan nikah siri kalau lahir anak menurut negara Pak dianggap anak luar kawin ya Pak ya. Oke, tapi masalahnya gini, setelah terjadi pernikahan maka harta suami dan istri menjadi apa Pak? Harta bersama. Namanya bukan bunuh gini ya Pak ya, namanya harta bersama. Tidak jelaskan istrinya berapa. Yang jelas kalau dua orang suami istri tadi kok cerai hidup, maka masing-masing dapat berapa Pak? Setengah-setengah ya Pak ya. Selain yang ditentukan, yang tidak jelas ini miliknya berarti setengah-setengah. Tapi kalau cerai mati berarti yang masih hidup lebih lama dapat berapa Pak? Setengah dari harta bersama. Oke. Kalau cerai hidup kita tidak akan bicarakan dulu karena kita lagi ngomongin tentang waris ya Pak ya. Tapi kalau cerai mati atau ditinggal wafat salah satu pihak, maka yang masih hidup lebih lama dapat setengah dulu. Setelah dapat setengah, baru sisanya dibagi apa Pak? Waris. Disinilah letak agak beda dengan hukum syariat, karena dalam agama awalnya tidak ada harta apa? Bersama. Ketika suami bekerja itu harta suami, tapi suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Kalau istrinya bekerja, kok suaminya ridho Pak? Awalnya harta istri adalah harta siapa Pak? Istri. Tapi kalau suami kok nggak mampu, kok istrinya mau memberi kepada suaminya, berarti bentuk sedekah sunnah ya Pak ya. Aslinya begitu. Artinya kalau tidak ada sesuatu apapun perjanjiannya Pak, kok suami bekerja, istri di rumah juga bekerja tapi tidak menghasilkan, sudah dinafkahi, kok suaminya punya harta yang dihasilkan setelah pernikahan, suaminya meninggal, berarti harta tadi bagi waris nggak Pak? Bagi waris. Contoh, suami bekerja, istri di rumah. Saya tidak bilang tidak bekerja karena perempuan di rumah juga kerja ya Pak ya, tapi nggak ada gaji. Suami sudah menafkahi istrinya, tapi ternyata Pak, si suami berhasil beli rumah, punya tabungan. Kalau pakai hukum Islam Pak, rumah tadi kalau atas nama suami dihasilkan oleh suami, berarti harta suami atau harta istri Pak? Harta suami. Kalau suami meninggal, bagi waris nggak Pak? Bagi waris ya Pak ya. Oke, kita balik tuh gini.
Suami di rumah, istrinya bekerja mencari nafkah. Kalau suaminya ridho, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Yang masalah begini, suaminya di rumah, istrinya jadi TKW Pak. Duitnya banyak, ngirimin rumah, bangun rumah di kampung. Pertanyaannya, kalau yang istri kerja, kok duitnya dihasilkan setelah bekerja, kok terbangun rumah? Berarti rumah tadi rumahnya si istri atau rumah bersama Pak? Istri. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Kira-kira Pak, ikut hukum waris yang ini ya Pak? Harta yang dihasilkan setelah pernikahan ya Pak ya? Tidak disebutkan milik suami atau milik istri. Berarti harta bersama nggak Pak harusnya? Harusnya. Tapi sayangnya Pak, dalam memakai hukum ini setengah-setengah. Karena kalau yang menghasilkan istri nggak ada yang bilang ini harta bersama. Tapi kalau menghasilkan suami, oh ini harta apa? Bersama, ya Pak ya. Oke. Tapi Pak, nanti akan beda kalau kita menggunakan hukum kompilasi hukum Islam. Contohnya begini. Suami meninggal, istrinya satu, anaknya satu laki-laki. Ya. Ketika pakai hukum Islam, kalau suaminya punya harta 8 miliar, ya Pak ya. Saya ulangi, ini gampang nih, kasus gampang dulu ya Pak ya. Contoh soal kan biasanya gampang dulu nih Pak nih ya. Suami istri menikah, bapak ibunya udah meninggal, anaknya satu laki-laki misalnya Pak. Oke. Berarti kalau si suami meninggal, istrinya satu, anaknya satu laki-laki, hartanya 8 miliar, berapa bagian istrinya? Berapa Pak? 1/8 dari 8 miliar berarti berapa? 1 miliar. 7 miliarnya buat siapa Pak? Anaknya. Gampang ya Pak ya? Gampang. Tapi masalahnya gini, kalau ternyata istrinya tadi bukan ibunya anak Pak. Loh maksudnya apa? Istrinya almarhum itu belum tentu ibunya si anaknya almarhum. Bisa jadi nikah lagi ya Pak ya. Oke, kalau ibunya adalah istrinya almarhum nggak masalah. Toh juga nanti kepada anak tadi ahli warisnya Pak. Tapi kalau pakai kompilasi hukum Islam, yang mana ketika harta 8 miliar tadi dihasilkan setelah perkawinan Pak, namanya harta apa? Bersama ya Pak ya. Dan kalau kita bagi pakai harta bersama, berarti istri dapat berapa dulu Pak? Setengahnya, berarti dapat berapa? 4 miliar ya Pak ya. Oke, masih sisa 4 miliar dibagi waris. Istrinya dapat 1/8 dari 4 miliar. Berapa Pak? 500 juta. Masih sisa berapa? 3,5 miliar. Berarti kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam, istrinya dapat berapa? 4,5 M ya Pak ya. Tapi kalau pakai hukum syariat tadi Pak, istrinya dapat berapa? 1 M. Beda nggak Pak? Disinilah yang kadang-kadang masalah jika anaknya almarhum ternyata bukan anaknya istrinya almarhum. Ya Pak ya, agak-agak pusing nih kayaknya nih. Mungkin nggak Pak, ketika ada almarhum meninggal, istrinya ternyata bukan ibunya anaknya almarhum. Mungkin nggak Pak? Mungkin almarhum menikah Pak, ya Pak ya. Ternyata istrinya meninggal. Oke, nikah lagi, tapi si almarhum sudah punya anak duluan. Berarti anak tadi, anaknya almarhum dengan istrinya yang pertama, ya Pak ya. Kok menikah lagi? Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Karena antara istri dengan anak itu Pak, ternyata tidak ada hubungan. Dan kalau pakai hukum Islam, bagian istri cuma 1 M. Kalau pakai kompilasi hukum Islam, bagian istri berarti berapa? 4,5 M, ya Pak ya. Nah disinilah letak yang kadang-kadang kalau sudah terjadi, terus kita pakai yang mana ya Pak Ustadz ya, ya Pak ya. Oke, kalau tadi saya katakan Pak, kalau ternyata ahli warisnya sama antara suami istri, nggak usah dipisah-pisah ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Kan Bapak rencananya menikah cuma sekali ya Pak ya, insya Allah Pak ya. Dan insya Allah rencananya Pak di surga juga bareng, meskipun wacananya nambah lagi ya Pak ya, tapi wacana saja ya Pak ya, karena orang berwacana kan nggak dilarang ya Pak ya, boleh-boleh saja, tapi kan realitanya belum tentu. Oke, tadi yang saya katakan,
Kita itu hampir tidak pernah membicarakan harta suami istri karena rencana menikah cuma sekali. Tapi ingat, kadang-kadang orang itu punya ahli waris yang berbeda. Dan ketika ahli waris ini kok akan berbeda, semoga tidak jadi masalah, karena banyak terjadi masalah ketika almarhumah wafat kok nggak punya anak. Berantemnya Pak, itu antar saudara, bisa jadi antara anak angkat dengan om-omnya dan lain sebagainya. Ya, kita akan contohkan beberapa contoh kasus ketika ahli waris dari suami dan istri itu berbeda. Contoh yang pertama adalah orang menikah belum punya keturunan meninggal, ya Pak ya, ada nggak Pak? Ya, oke. Contoh nih, almarhum meninggal punya satu istri, punya bapak, punya ibu. Oke. Kalau almarhum meninggal kok nggak punya anak, tapi masih punya bapak, berarti bapaknya ahli waris nggak Pak? Ahli waris. Ibunya ahli waris kalau masih ada dan masih hidup. Istrinya ahli waris, dan saudara-saudari kandung Pak nggak dapat warisan karena ketutup sama bapaknya almarhum. Ya Pak ya. Oke. Tapi kalau bapaknya almarhum sudah nggak ada, berarti saudara-saudari almarhum dapat waris dari almarhum. Oke Pak ya, bisa difahami? Bisa? Bisa. Berarti Pak, kalau kasusnya misalnya nih, kita ini coret juga nih ibunya nih, coret aja misalnya ya Pak ya. Oke, sebentar. Nah, ini ibunya wafat aja, contoh. Ini contoh nih Pak nih ya. Suami istri menikah, nggak punya keturunan, punya satu istri, masih punya saudara-saudari kandung. Siapa ahli waris almarhum? Siapa Pak? Istri dan saudara-saudari. Bagaimana pembagian warisnya? Istri dapat berapa Pak? 1/4. Kenapa 1/4? Karena almarhum nggak punya anak. Ya Pak ya. Kalau punya anak, walaupun dari istri berikutnya, berarti istri yang masih sah itu Pak, ketika almarhum meninggal berarti dapat 1/8. Berarti dalam kasus ini, ketika almarhum kok hartanya 8 miliar, 8 miliar ya Pak ya, enaknya ngomongnya kan miliar aja Pak ya. Oke, berarti istrinya dapat berapa Pak? 1/4 dari 8 miliar, 2 miliar. Berarti masih sisa berapa? 6 miliar. Pertanyaannya, saudaranya almarhum sama istrinya almarhum banyakkan mana Pak? Banyakkan saudara. Ya Pak ya. Dan ini calon masalah. Kenapa calon masalah? Kadang-kadang istrinya pinter, semua surat atas nama dia, ya Pak ya. Makanya kalau semua syarat atas nama dia, kalau almarhum meninggal, kan harusnya bagi waris. Saudaranya nuntut warisan, kata istrinya, oh itu punya saya, ya Pak ya. Nah, saudaranya bengong, loh kapan? Cuma masalahnya gini, kalau ternyata milik istrinya almarhum, kan nggak punya anak juga. Berarti kalau istrinya almarhum kok wafat, hartanya buat siapa Pak? Saudaranya almarhumah istri. Ya Pak ya. Oke, dan dalam kasus ini Pak, ketika akan jadi beda almarhumah istri ahli warisnya, maka harusnya diperjelas ini harta siapa, harta suami atau harta siapa? Istri, karena ahli waris dari suami dan istri akan beda, ya Pak ya. Apalagi begini, kalaupun hartanya 4 miliar, ya Pak ya, contoh nih, istrinya kan dapat 1/4-nya, berarti dapat 1 miliar, saudarinya dapat 3 miliar, laki perempuan 3/2 banding 1, berarti saudaranya dapat 2 miliar, saudarinya dapat berapa? 1 miliar, ya Pak ya. Cuma kalau pakai harta bersama kompilasi hukum Islam, ternyata harta suami dihasilkan setelah pernikahan Pak, berarti akan beda komposisi dapatnya ya Pak ya. Kok bisa? Hartanya suami tadi 4 miliar dihasilkan setelah perkawinan, berarti kalau suaminya meninggal, setengahnya milik siapa Pak? Istri. Berarti istri dapat 2 miliar. Tapi ini bukan waris, tapi dianggap sebagai harta bersama. Terus sisa 2 miliar, istrinya dapat lagi ya Pak? Dapat, yaitu 1/4 dari 2 miliar, yaitu 500 juta. Kalau pakai kompilasi hukum Islam Pak, istri berarti dapat 2,5 miliar, masih sisa 1,5 miliar.
Dan disinilah ini agak gapnya gini. Terus kita pakai yang mana Pak Ustaz? Tergantung Bapak di posisi istri atau saudaranya almarhum. Kalau saudaranya almarhum, Bapak bisa bilang, kan itu kompilasi hukum Islam nggak bener Pak Ustaz, ya kan gitu ya. Oh, kalau istrinya 2 gimana? Kalau istrinya 3 gimana? Kan nggak bisa. Tapi kata istrinya, kan saya istrinya ya Pak ya, tiap hari juga bersama saya, kamu kan saudaranya dulu aja. Disinilah kalau terjadi benar-benar meninggal, kadang-kadang jadi masalah. Apalagi Pak, plus tambah punya anak angkat ya Pak ya. Ini kadang-kadang Pak, anak angkat itu Pak, kan dia bukan siapa-siapanya almarhum nih Pak nih. Kadang-kadang dia malah dapat karena semua surat-surat almarhum dipindah namakan atas nama dia. Dan ini kadang-kadang Pak, jadi masalahnya malah pindah dari istri dengan saudaranya almarhum, bisa jadi antara anak angkat dengan saudaranya almarhum. Bisa jadi saudaranya almarhum berantem dengan saudaranya almarhumah. Karena orang Indonesia itu Pak, ketika almarhum meninggal biasanya nggak bagi waris. Kenapa? Kan masih punya istri ya Pak ya, masih ditempati rumahnya, tabungannya masih dipegang istri. Giliran almarhumah istri meninggal, baru tuh ada rumah, ada tabungan, yuk bagi waris. Nah, bagi waris kepada siapa? Ya ahli warisnya suami dan istri. Padahal suami dan istri ahli warisnya sama atau beda Pak? Beda. Makanya kadang-kadang saudaranya istri itu bilang, mumpung kamu masih hidup, itu harta suamimu itu atas namakan kamu semua aja, biar gampang ngurusnya ya Pak ya. Nah, karena pinter nih saudaranya istri ya Pak ya. Giliran istri meninggal Pak, dikuasai sama saudaranya suami. Cuma nanyain doang, itu istrinya kok nggak dibagi waris hartanya? Ya kan sudah milik istri, berarti kamu kan bukan siapa-siapanya ya Pak ya. Ini nih calon masalah. Khawatirnya begini, sudah nggak punya anak, hartanya jadi rebutan saudarinya. Maka tiap Jumat Pak nggak ada ngirimin Fatihah ya Pak ya. Ini sedih. Makanya harus disiapkan kalau terjadi ini sikapnya begini. Terus solusinya gimana Pak Ustadz? Gini aja. Kalau solusinya mau bagi waris berarti tahu caranya. Ini saudara dapat berapa, istri dapat berapa. Kalau sudah tahu bagian masing-masing Pak, nggak akan menuntut lebih. Tapi kalau tidak mau diselesaikan dengan cara waris, bisa dengan cara hibah. Hibah ke siapa? Bisa hibah ke istri, hibah ke anak angkat. Tapi kalau almarhum suami pengen hibah ke istri Pak, kalau bisa saudara-saudarinya kasih tahu kenapa? Karena dia juga calon ahli waris. Kalau hibah ke anak angkat harus jelas dan kalau bisa sah baik secara agama maupun negara ya Pak ya. Kira-kira bisa difahami Pak ya. Ini kalau tidak dibedakan khawatirnya terjadi masalah. Karena suami istri ini calon ahli warisnya akan beda. Oke. Selanjutnya, insya Allah nanti saya akan kasih waktu yang agak cukup biar Bapak bisa tanya jawab. Khawatirnya nanti ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Contoh yang berikutnya Pak, ketika ternyata suami istri tadi ahli warisnya beda. Kita kayaknya ngomongin masalah terus ya Pak ya. Karena masalahnya Pak, mumpung semoga bukan masalah keluarga kita, gitu Pak ya. Karena kalau sudah jadi masalah keluarga kita, itu repot juga menyelesaikan. Kita ngomongin orang lain saja, ya Pak ya. Oke. Yang kedua, suami istri bawa ahli waris masing-masing. Contoh, almarhum sebelumnya sudah menikah, punya anak 3. Contoh, nikah lagi dengan istri yang kedua, ternyata punya anak 1, tapi istrinya sudah bawa anak dari suami sebelumnya. Ya Pak ya, dalam kasus ini Pak, ingat menikah untuk yang kedua kali belum tentu poligami. Bisa jadi istri yang pertama ini wafat duluan Pak, bisa jadi Pak ya. Oke, contoh nih, salah. Contoh nih, oke, anak wafat lebih dulu, nanti kita akan bahas. Oke, anak perempuan semua kita akan bahas. Contoh, ya, nih istri wafat dulu, punya 3 anak, terus dirawat Pak. Tapi akhirnya anaknya sudah agak dewasa, terus dia bilang gini, Bapak kalau nikah lagi nggak apa-apa, gitu Pak ya. Jangan gitulah, nggak apa-apa Pak. Ya siap, saya juga dari dulu menunggu ini.
Oke, kan kadang-kadang istri meninggal dulu ya Pak ya. Meninggal lagi ya nggak masalah. Asalkan nggak janji dengan istrinya. Kadang-kadang istrinya kan ketika sakit bilang, Mas kalau nikah lagi silahkan, tapi kalau bisa nunggu kuburannya kering ya Pak ya, kan itu Pak ya. Suaminya tiap Jumat ngeliatin kuburan udah kering belum gitu Pak ya. Ternyata tiap Jumat Pak basah terus ya. Ternyata si istri dulu Pak pernah berpesan ke anaknya, tolong tiap hari Kamis siramin kuburannya ya Pak ya. Ya, berarti istrinya nggak mau Pak apa dimadu ya Pak ya, meskipun udah meninggal ya nggak masalah. Tapi kalau istrinya wafat kok punya anak Pak, berarti kalau almarhum wafat siapa ahli warisnya? Pertama istrinya yang masih hidup ya Pak ya. Yang kedua siapa? Anak-anaknya almarhum, baik istri yang pertama maupun istri yang kedua. Meskipun anaknya almarhum yang tiga ini Pak menganggap anaknya istri kedua itu saudara tiri ya Pak ya. Tapi yang jelas kalau yang meninggal bapaknya berarti nggak ada tiri-tirian karena semuanya anaknya almarhum, baik dari istri pertama maupun istri yang kedua, baik nikahnya Pak sebelum sukses atau setelah sukses. Karena kadang-kadang Pak nikah dengan istri pertama masih perjuangan ya Pak ya, tapi giliran duitnya banyak biasanya nambah lagi ya kan gitu kan. Nah ini kan anak dari istri yang kedua kan muncul ketika sudah enak-enak aja ya Pak ya. Nah ini yang nanti kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Kalau ternyata almarhum meninggal berarti Pak ahli waris almarhum dengan ahli waris istrinya akan beda. Kok beda? Kalau ternyata nggak dibagi waris nih Pak nih ya, terus istrinya wafat Pak, berarti ahli waris istri adalah anaknya dia dengan suami pertama dan anaknya dia dengan suami yang kedua. Berarti anaknya almarhum suami dari istri yang berikut yang sebelumnya Pak, ini anak 1, 2, 3, ahli waris istrinya nggak Pak? Bukan. Kenapa? Ya kan anak bawah suami ya Pak ya. Oke, dalam kasus ini Pak, kalau suami istri tadi kok menghasilkan harta bersama, kok tidak dijelaskan ini harta suami atau istri Pak, kadang-kadang jadi masalah dilema gara-gara apa? Ini harta bapak atau harta ibu ya? Ya nggak tahu, pokoknya bareng-bareng. Tapi kan ahli warisnya beda antara hartanya bapak dan ibu karena ketika menikah sudah punya anak masing-masing. Ya Pak ya. Dan ini kadang-kadang Pak jadi sedikit masalah gara-gara apa? Anak dari istri pertama ini Pak sudah cukup dewasa, ternyata sudah mapan, punya rumah masing-masing, nikah lagi punya rumah. Dan ketika punya rumah, kadang-kadang almarhum ini Pak nggak menjelaskan ini harta rumah ini harta siapa. Ya, tapi anak dari istri pertama sama sekali tidak tinggal di rumah istri kedua bersama bapaknya. Kalau hartanya masih milik almarhum Pak, berarti kalau bagi waris, anaknya almarhum dari suami pertama dapat warisan nggak Pak? Dapat, meskipun warisannya berupa rumah yang ditempati bersama istri yang kedua. Biasa gitu ya. Makanya Pak, ini kadang-kadang jadi masalah. Terus gimana Pak Ustadz biar nggak masalah? Biar nggak masalah, cuma nikah sekali saja ya Pak ya. Karena kalau nikah 2 kali kan masalah. Ya udahlah sekali aja biar nggak masalah kan gitu Pak ya. Oh itu bukan solusi katanya. Itu kan bisa-bisanya aja ya. Nanti kalau saya bilang nikah lagi nanti ibu-ibu ulang ya Pak ya. Karena gini Pak, selalu harus dipersiapkan. Ibarat perusahaan itu Pak harus zero accident, sudah 900 jam, 900.000 jam nggak pernah kecelakaan. Kita Pak dalam bab tentang kehidupan kita nggak pernah memperbayangkan ada masalah atau tidak. Ya Pak ya, karena kadang-kadang nih rumah dengan istri yang kedua karena tidak dijelaskan milik siapa berarti milik almarhum. Masalahnya gini Pak, ketika bagi waris kan anak dari istri yang pertama kan nggak tahu-tahuan asal harta itu Pak. Saya bisa bilang begitu karena pernah ada masalah. Gara-gara Pak, dulu nih ada karyawan P dan K. Saya pernah cerita, mungkin Bapak ingat atau lupa wawalam. P dan K Bapak tahu ya Pak ya? Kalau sekarang apa namanya? Kemendikbud. Ya, dapat rumah Pak, tapi menikah pertama anaknya 3, setelah itu istrinya meninggal. Nggak nikah lagi. Setelah anaknya agak dewasa, sudah punya rumah, nikah lagi anaknya 9.
Ya Pak ya. Dapat rumah di daerah Cilandak, di situ ada komplek pendidikan Pak. Ya, komplek pendidikan itu di belakang halte MRT itu Pak. Di situ Cilandak itu apa Jalan Haji Nawi kalau nggak salah itu Pak ya. Saya pernah diundang ke rumahnya dalam rangka pengen bagi waris. Yang masalah gini, rumah itu penghasilan dari almarhum saat masih jadi pegawai, dapat tanah 400 meter. Ya Pak ya. Mau bagi waris, ternyata masalahnya gini Pak. Siapa saja ahli waris almarhum? Ya, almarhum kan meninggal. Anaknya dari istri yang kedua 9. Dari istri yang pertama berapa? 3. Tapi dari istri pertama mereka sudah punya rumah, tidak pernah tinggal di situ karena sudah punya rumah masing-masing, ya Pak ya. Masalahnya Pak, ketika rumah tadi dibagi, anak dari istri yang pertama kira-kira dapat bagian waris nggak Pak? Dapat, ya Pak ya. Tapi kan udah punya rumah masing-masing Pak Ustadz. Dapat nggak Pak? Tapi kan mereka nggak pernah tinggal di sini. Aslinya Pak, pengen mereka bagi waris. Akhirnya nanya gini, terus gimana caranya biar mereka nggak dapat waris Pak Ustaz? Karena ternyata Pak, 400 meter di situ itu 1 meternya hampir 40 juta Pak. Lumayan nih Pak ya. Kalau 400 kali 4 berarti ya kira-kira 16 miliar ya Pak ya. Lumayan kan Pak ya. Makanya ini jadi masalah kenapa? Gini, kalau almarhum dulu sadar rumah ini milik siapa, gampangnya gini, kalau tidak pengen memberi kepada anak dari istri yang pertama, hibah saja kepada siapa? Istri yang kedua. Saat masih hidup nih Pak nih, suaminya bilang, Dek, rumah ini buat kamu, yuk kita ganti sertifikatnya atas nama kamu, sudah saya hibahkan kepadamu. Berarti rumah itu milik suami atau istri Pak? Istri. Kalau milik istri, kalau ternyata almarhum meninggal, berarti bagi waris nggak Pak? Enggak, kan masih milik istri yang masih hidup. Kalau istri meninggal, berarti ahli warisnya Pak kepada siapa? 9 anak tadi. Berarti anak dari istri pertama dapat nggak Pak? Enggak. Tapi kalau masih milik almarhum, berarti rumah tadi bagi waris nggak Pak? Bagi waris, berarti istri anak dari istri yang pertama dapat warisan? Dapat. Wah, kan gitu ya. Taunya sayangnya setelah almarhum meninggal. Nah terus gimana dong Pak Ustadz? Ya kalau hartanya almarhum mau nggak mau ya bagi ya Pak waris. Kecuali kalau yang 9 tadi bilang ke anak-anak dari istri pertama gini, Mas, kakak-kakakku semua, boleh nggak ya kalian menggugurkan hak warisnya? Atau hak warisnya dikasihkan ke kita semua, boleh nggak? Kalau mereka bilang boleh, nggak apa-apa, selesai Pak. Cuma nanya, emang sebenarnya dapatnya berapa sih? Ya nggak banyak sih ya Pak ya. Cuma 16 bagi berapa ya Pak ya? Berarti dapatnya 1, Pak. 1, apa? M. Kira-kira ikhlas nggak Pak? Enggak ya Pak ya. Makanya Pak, kalau sudah tahu nilainya bisa jadi beda ya Pak ya. Nah ini Pak, kadang-kadang jadi masalah karena suami istri tadi ahli warisnya beda. Dan istri tadi di rumah, suaminya kerja. Kenapa? Orang anaknya 9 Pak. Belum sempat jalan-jalan lahir lagi ya Pak ya. Tahun ini lahir anak, tahun depan hamil lagi Pak. Bisa jadi istrinya nggak pernah puasa Ramadan ya Pak ya. Karena ini hamil, besok menyusui, besok hamil lagi. Rajin makanya ya Pak ya. Nah masalahnya gini Pak, ketika istri kok di rumah kan dianggap tidak bekerja. Padahal bukan tidak bekerja, bekerja tapi tidak ada gaji Pak. Perempuan itu kalau di rumah kerja nggak sih Pak? Kerja, nggak mungkin kan pagi-pagi HP gitu kan, nggak mungkin Pak ya, kerja. Tapi karena dari awal itu dari penghasilan suami, seolah-olah milik suami ya Pak ya. Nah kalau pakai gono gini harta bersama gimana Pak Ustadz? Gini, kalau harta tadi kok dihasilkan setelah pernikahan kedua dengan istrinya, bisa dianggap harta bersama, tapi dalilnya adalah kompilasi hukum Islam. Kalau diajukan ke pengadilan Pak, nanti pengadilan pakai kompilasi hukum Islam, ditanya itu kapan menghasilkannya? Sebelum pernikahan nggak jadi harta bersama, setelah pernikahan berarti jadi harta bersama. Kalau jadi harta bersama maka agak mending. Kenapa? Dari 16 miliar 50%-nya dulu milik siapa? Almarhumah, milik istrinya ya Pak ya.
baru yang dibagi waris adalah dari setengah dari 16 miliar itu 8 miliar dibagi kepada semua anaknya. Ya Pak ya. Oke, nah ini Pak yang kadang-kadang jadi masalah ketika ternyata suami dan istri itu punya ahli waris yang berbeda. Dan ternyata Pak, suami punya anak, istri punya anak, itu anaknya Pak, ini Pak, saudara lain bapak lain ibu. Ya Pak ya. Anak ketiga dengan anak yang nomor 1 itu Pak, yang abu-abu itu saudaraan nggak Pak? Saudaraan, tapi ibunya sama nggak Pak? Enggak. Bapaknya sama nggak Pak? Enggak. Berarti saudara lain bapak lain ibu. Ya Pak ya. Dan dalam hukum mahram ternyata bukan mahram. Ya Pak ya. Berarti kalau bapak ibunya nikah, kok ini anaknya laki-laki itu anaknya perempuan, boleh nikah nggak Pak? Boleh. Kalau ternyata suka juga, ya udah bareng aja ya Pak ya. Bapaknya nikah dengan ibunya, anaknya juga nikah dengan anaknya. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Paling-paling terkenal, diundang podcast kemana-mana ya Pak ya. Tapi secara hukum mahram Pak, boleh. Dan sayangnya Pak, orang kita itu nggak pernah membahas tentang kemahraman. Karena kadang-kadang gini, setelah menikah itu kadang-kadang anaknya kan masih ikut bapaknya Pak. Menikah lagi yang dengan janda yang punya anak, itu kadang-kadang kan serumah ya Pak ya. Itu bukan mahram itu Pak. Kalau ternyata beda lawan jenis, itu awalnya Pak nggak boleh sentuhan ya Pak ya, nggak boleh melihat auratnya dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang di Indonesia kalau sama-sama masih kecil, ya udah kamu anggap aja dia anak-anaknya kita bersama, berarti saudara kan gitu Pak ya. Padahal saudara lain bapak lain ibu. Oke. Wah mohon maaf saya kelupaan kan. Masih ada sedikit waktu, ada mau disampaikan dulu? Ibu-ibu ada dulu? Oh, ibu-ibu dulu aja ya. Nanti kalau bapak-bapak kan setelah sholat bisa ngobrol. Kalau ibu-ibu nggak bisa, ya Pak ya. Oke, ibu dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelas khusus betul. Siap, betul. Ya, kakek nenek. Oke, anaknya kakek ibu ya. Siap. TPW apa itu Bu? Oh, Taman Pendidikan Waris. Bisa aja ya Bu. Siap. Makasih usulannya dan pertanyaannya. Begini, kita sudah punya, kalau mau pelatihan ya Pak ya, Ustadz Haji juga pernah membahas, saya juga pernah membahas, tapi gini, yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu tahu kalau punya masalah harus bertanya ke siapa, gitu dulu aja ya Pak, karena kita pernah bahas. Tapi yang pertanyaan yang berikutnya Bu, kalau kakek nenek masih hidup, anaknya meninggal dulu, terus cucunya bagaimana? Bagus kalau masih hidup, karena gini, ini nanti jadi satu masalah karena antara kompilasi hukum Islam dengan syariatnya beda. Ya Pak ya. Kenapa? Anak lebih dulu wafat Pak, Bu, berarti anaknya Pak ahli waris atau pewaris. Contoh nih, suami istri menikah, punya anak, anaknya meninggal, berarti anak tadi Pak pewaris atau ahli waris? Kalau yang meninggal namanya apa? Pewaris. Yang masih hidup namanya apa? Ahli waris. Berarti bapak ibunya kalau masih hidup saat anaknya meninggal, berarti bapak ibunya pewaris atau ahli waris? Ahli waris. Berarti bapak ibunya ahli waris dari anaknya, anaknya adalah pewaris. Dan ketika bapak ibu nanti meninggal, berarti anaknya sudah bukan siapa-siapa karena sudah apa? Meninggal. Masalahnya gini, kasihan ya, kan dia punya cucu, bapaknya meninggal nggak dapat warisan, cucunya nggak dapat lagi ya Pak ya. Dalam bab ini nanti di Indonesia ada kompilasi hukum Islam disebut dengan apa? Ahli waris pengganti. Berarti dia Pak, cucu ini menggantikan posisi bapaknya,
Tapi dalam hukum Islam nggak ada. Kenapa? Karena kalau cucu itu dari anak laki-laki, memang ahli waris Pak, dapat bagian, tapi bagiannya bagian cucu bukan bagian bapaknya. Dengan catatan almarhum nggak punya anak laki-laki. Kalau almarhum masih punya anak laki-laki yang masih hidup Pak, semua cucu nggak dapat apa? Waris, termasuk cucu dari bapak yang sudah meninggal tadi Pak. Ya Pak ya. Kalau cucunya dari anak perempuan, berarti bukan termasuk ahli waris. Makanya insya Allah nanti saya bahas spesifik aja ya Pak ya, biar nanti kita punya gambaran utuh tentang anak yang meninggal dulu, karena selalu jadi masalah kekinian hari ini ya. Semoga sih nanti ada waktu, mohon maaf banget karena sudah isya, nanti kalau kita tunda nanti jadi telat nanti azannya. Bagi bapak-bapak yang masih ada waktu, kalaupun nanti mau bertanya juga boleh setelah kita sholat. Kita akhiri dulu aja Pak ya, saat tadi kelupaan, mohon maaf banget, harusnya saya tutup lebih cepat tapi nggak apa-apa. Kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga harta kita, anak kita diberkahi oleh Allah, menjadi perhiasan dunia dan menjadi manfaat baik dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.